Apakah sudah tampak begini ya? Sudah ya? Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, sejalan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dan juga selaras dengan apa yang tadi urgensi yang sudah disampaikan oleh Pak Novi, bagaimana kita diminta untuk mendorong Bapak Ibu semua untuk membentuk LSP SMK. Khusus untuk bantuan pemerintah ini, kami akan mengkategorikan untuk SMK-SMK calon penerima manfaat di tahun anggaran 2026 ini. Kami mengkategorikan ada 3 untuk SMK-nya, 3 kategori. Yang pertama yang kategori inisiasi, ini adalah SMK yang sama sekali belum menjadi LSP SMK. Ya, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang belum ya, belum menjadi LSP SMK. Ini nanti kita harapkan dukungan ini nanti kita akan bisa sama-sama membentuk dan mendampingi tata kelola LSP SMK di Bapak Ibu semua, termasuk untuk pengajuan lisensi awalnya. Kemudian kategori kedua yaitu tentang reaktivasi. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu SMK-nya yang sudah menjadi LSP saat ini, tetapi masa berlakunya sudah habis. Masa berlaku lisensinya telah habis. Nah, ini nanti semoga bisa eh, membantu untuk relisensi dan juga untuk pembaruan standar operasional. Kategori ketiga yaitu untuk ekspansi. Tadi sudah disampaikan bahwa ada SMK yang saat ini LSP-nya masih aktif, tetapi akan melakukan penambahan ruang lingkup skema sertifikasi. Nah, ini nanti kita akan bantu untuk 3 kategori SMK yang akan menerima manfaat dari bantuan pemerintah ini. Nah, dari 3 kategori ini tadi, Bapak Ibu masuk kategori yang mana? Jika berminat untuk mendirikan LSP, jika akan relisensi, Bapak Ibu bisa sekali lagi eh, mungkin melihat website dari BNSP. Ini juga sebagai pengingat juga bahwa di BNSP nanti Bapak Ibu bisa melihat apa saja dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, terutama untuk yang lisensi awal ya. Kemudian juga ada untuk yang realisensi dan juga untuk penambahan. Checklist dokumen yang diperlukan dan syarat apa saja yang harus ada di web BNSP Bapak Ibu. Dan juga di BNSP pun kita juga bisa melihat status SMK Bapak Ibu saat ini. Apakah sudah habis masa berlakunya atau yang masih aktif saat ini. Ya. Jadi sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang saat ini SMK-nya sudah habis masa aktifnya, masa aktif lisensinya, kami dorong untuk saat ini juga nanti bisa sama-sama kita eh, mengajukan relisensi kembali dengan bantuan dari pemerintah pusat ini. Bapak Ibu, mengingat tadi banyaknya syarat dan dokumen dari yang sudah disyaratkan oleh BNSP. Seperti tadi disampaikan di awal oleh Pak Direktur, pemerintah pusat melalui Direktorat SMK akan membantu memperkuat kemampuan Bapak Ibu di SMK untuk kembali merelisensi, akan menambah bahkan untuk bisa mendirikan LSP di SMK. Nah, penguatan ini kami akan coba kita kategorikan 3 komponen. Yang pertama, untuk dokumen organisasi LSP. Kita lihat, kalau Bapak Ibu nanti lihat checklist dokumennya banyak sekali yang diperlukan. Tidak hanya mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di sekolah, tetapi mungkin ada juga yang harus disusun kembali, harus disusun ulang, harus disusun baru. Nah, ini kami akan mencoba membantu, memfasilitasi mungkin kegiatan-kegiatan yang harus diadakan oleh sekolah terkait untuk penyusunan dan penyempurnaan dokumen serta perangkat organisasi agar selaras dengan pedoman ketat dari BNSP. Kemudian untuk komponen kedua, ini kami akan memperkuat kemampuan Bapak Ibu semua terkait kualitas sumber daya manusia yang ada di LSP. Di sini kami sampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang krusial untuk operasional dan penjaminan mutu lembaga. Ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan pendanaan ini untuk asesor.
untuk pelatihan asesor. Ini nanti semoga bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk komponen ketiga, untuk penguatannya yaitu terkait pelaksanaan asesmen. Nah, semoga saja ini mungkin salah satu eh, yang menjadi kendala Bapak Ibu di SMK untuk mungkin akan mengaktifkan kembali lisensinya karena mungkin ada keterbatasan pendanaan. Dan mungkin juga untuk lisensi awal itu mungkin juga terkait biaya mungkin berat ya. Nah, ini kami akan coba bantu melalui pelaksanaan asesmen untuk yang komponen ketiga ini. Memastikan kesiapan kelembagaan untuk persyaratan lisensi, perpanjangan lisensi, ataupun penambahan ruang lingkup dari BNSP. Dan Bapak Ibu, penguatan ini tentunya nanti kita akan mempunyai semacam rencana anggaran biaya dan semoga ini tidak atau pertanggungjawabannya itu tidak beririsan dengan sumber dana lain. Kita sama-sama tahu bahwa pendanaan mungkin ada sumber dana lain, mungkin APBD atau APBN melalui BOS ataupun BOSDA, itu juga ada terkait LSP atau sertifikasi ya Bapak Ibu. Nah ini nanti semoga tidak double counting istilahnya ya. Ini untuk pengingat aja di awal ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi karena ini adalah stimulun atau stimulasi untuk Bapak Ibu mendorong pembentukan LSP, mungkin tidak semua bisa terpenuhi melalui pembiayaan ini. Tetapi pembiayaan ini semoga bisa membantu sedikit banyak untuk sekali lagi mendirikan LSP dan merealisasi kembali lisensi yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Novi untuk alur pembentukan LSP bahwa ada tahapan 1 sampai 10 ya, atau bahkan sampai 11 munculnya sertifikat lisensi. Nah, untuk pendanaan atau untuk bantuan pendanaan dari Direktorat SMK ini nanti kami akan fokus untuk yang tahap awal ketika Bapak Ibu akan melengkapi dokumen, menyiapkan dokumen, bahkan memenuhi persyaratan yang ada di checklist kelengkapan BNSP. Dan kemudian yang ketiga tadi terkait assessment, untuk pelaksanaan assessment ini akan fokus di full assessment dan witness kita akan coba fasilitasi melalui pendanaan bantuan pemerintah ini. Dan jadi harapannya nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan dukungan dana ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat lisensi dari BNSP. Nah, harapan dari bantuan pemerintah yang akan kita sampaikan kepada SMK tahun 2026 ini, ketika Bapak Ibu sudah kami fasilitasi untuk menyusun dan menyempurnakan dokumen untuk LSP, kemudian juga kami fasilitasi untuk penyediaan sumber daya manusia, yaitu asesor untuk di LSP, dan juga untuk memfasilitasi pelaksanaan assessment. Output yang kami harapkan dari Bapak Ibu semua nanti terpenuhi perangkat dokumen lisensi, ada asesor, tersedia asesor kompetensi yang ada di SMK, dan juga akhirnya terlaksananya assessment. Di awal juga Pak Direktur juga sudah menyampaikan dampak yang ingin kita capai. Nah, dari outcome yang bantuan pemerintah ini nanti kami harapkan adanya peningkatan secara kuantitas, peningkatan jumlah LSP SMK yang aktif, Bapak Ibu. Baik di tahun 2026 ini ataupun minimum 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Tetapi untuk jangka panjangnya kami juga berharap terus terjadinya peningkatan kompetensi guru dan asesor, kemudian pada akhirnya ada perluasan akses siswa SMK yang dapat mengikuti uji kompetensi terutama wilayah timur. Sekali lagi tadi disampaikan ya Bapak Ibu, prioritas wilayah timur. Kemudian pada akhirnya LSP SMK secara kredibilitas juga naik, kepercayaan naik, dan pada akhirnya bisa diakui oleh dunia usaha dan dunia industri.
Nah, ini yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Direktorat SMK. Tahun anggaran 2026 ini kami telah mengalokasikan anggaran sebesar 15 miliar untuk tahun 2026 ini. Dan itu diperuntukkan untuk kurang lebih 300 SMK. SMK penerima manfaat ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih 300 SMK. Tidak terlalu banyak, tetapi kami harapkan ini nanti bisa rata untuk semua provinsi, terutama untuk wilayah-wilayah timur yang tadi disampaikan masih sangat kurang LSP-nya Bapak Ibu. Dan ini nanti kami sampaikan secara uang tunai dan langsung disalurkan ke rekening sekolah dalam satu tahap. Nah, ini tentunya akan kami sampaikan persyaratan awal yang harus dipenuhi khususnya untuk SMK negeri dan SMK swasta secara umum ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya harus ada NPSN dan terdaftar di Dapodik. Wajib ya, ini Bapak Ibu ya. Kemudian kami mengingatkan Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK, baik tahun anggaran 2025 atau bahkan 2025 ke bawah, untuk tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK. Dan juga mengingatkan untuk SMK-SMK yang sudah pernah mendapatkan bantuan dan kebetulan mendapatkan pelaksanaan audit di sekolahnya dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Nah, mohon dilihat kembali Bapak Ibu, apakah masih ada PR di sekolah Bapak Ibu semua terkait bantuan pemerintah dari Direktorat SMK. Nah, kemudian syarat selanjutnya, ketika ingin mengajukan bantuan ini, Bapak Ibu bisa seperti biasa mengajukan usulan melalui aplikasi Takola dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan. Nah, dokumen yang wajib disampaikan yang pertama sertifikat akreditasi dari BAN PDN. Wajib ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mohon dapat diunggah juga akta pendirian yayasan dan juga surat pengesahan yayasan. Ini khusus untuk SMK swasta. Nah, catatan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa di akta pendirian yayasan tentunya ada kepengurusan ya Bapak Ibu. Nah, tetapi mohon sekali lagi dilihat apakah kepengurusan di pendirian yayasannya ini nanti ada rangkap jabatan. Kepala sekolah tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pembina, pengurus, dan pengawas yayasan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi mohon dilihat kembali apakah pengurus di dalam akta pendirian yayasan masih ada rangkap jabatan dengan kepala sekolah. Ini akan jadi syarat Bapak Ibu untuk pengembangan LSP ini. Jadi mohon sekali lagi dilihat kembali untuk syarat-syarat yang ada di sekolah. Kemudian secara izin operasional, kami juga meminta surat izin operasional atau surat pendirian sekolah yang masih berlaku. Terkadang ada izin operasional, tetapi tertanggalnya sudah kadaluarsa. Nah, ini sekali lagi monggo dilihat sekali lagi Bapak Ibu ya. Kami sampaikan ada syarat masih berlaku. Begitu juga untuk surat keputusan pengangkatan kepala SMK. Ini banyak terjadi SK-SK untuk kepala sekolah bahkan sudah melewati tahun SK yang masa berlakunya masih menjadi semacam syarat dokumen yang disampaikan untuk persyaratan pemenuhan banper. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu untuk dilihat kembali dokumennya. Dan untuk SMK swasta kami mohon juga nanti memberikan surat keterangan memimpin dari pemerintah daerah. Nah, ini semoga cepat ya untuk melengkapi dokumen ini, terutama apabila ada yang belum bisa meminta kepada Dinas Pendidikan.
Nah, ada juga terkait rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Nah, ini bersifat sangat-sangat wajib ya. Surat rekomendasi dari pemerintah daerah yang menangani bidang pendidikan untuk diusulkan menjadi calon penerima bantuan khususnya untuk pengembangan LSP. Nah, sekali lagi, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan surat rekomendasi ini dengan berbagai macam dokumen ataupun format dokumen surat rekomendasi, karena beberapa tahun terakhir selalu ada surat rekomendasi untuk beberapa bantuan. Nah, semoga di pengembangan LSP nanti surat rekomendasi dari dinas memang ada state bahwa Bapak Ibu memang akan direkomendasikan untuk usulan menjadi calon penerima manfaat program pengembangan LSP SMK, bukan untuk banper yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian terkait kriteria, nah ini yang kami bisa sampaikan, sama halnya dengan kategori dan juga alur pembentukan LSP bahwa ada tiga tipe ya Bapak Ibu. SMK yang belum menjadi LSP sama sekali, kemudian SMK yang sudah menjadi LSP tetapi masa berlaku lisensinya telah habis dan pada akhirnya perlu perpanjangan di tahun anggaran 2026 ini. Kemudian terkait adanya tipe penambahan ruang lingkup. Ruang lingkup ya, SMK ini sebenarnya sudah menjadi LSP SMK, tetapi akan melakukan penambahan eh, ruang lingkup skema sertifikasi. Nah, kemudian kami juga ada pertimbangan untuk memprioritaskan beberapa SMK yang nanti akan menjadi calon penerima manfaat bantuan pemerintah ini. Ini berlaku umum sebenarnya Bapak Ibu ya, tetapi ada beberapa yang akan kami coba pertimbangkan sebagai prioritas eh, penerima manfaat ini nanti. Terutama nanti untuk Bapak Ibu SMK-nya ini diprioritaskan yang memiliki guru bersertifikat asesor kompetensi. Nah, kami yakin juga Bapak Ibu semua nanti SMK-nya tuh sudah ada akreditasi. Nah, tapi ini nanti akan kami coba prioritaskan juga untuk SMK yang akreditasinya minimal B. Kemudian juga kami prioritaskan bagi SMK yang memiliki sarana ataupun prasarana untuk menjadi tempat uji kompetensi. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, kami juga akan memprioritaskan untuk SMK yang berada di daerah khusus. Tadi di awal sudah disampaikan ya, ada daerah yang minim industri ataupun SMK yang ada terkendala teknis. Dan terutama juga nanti SMK-SMK yang berada di daerah 3T. Nah ini Bapak Ibu, monggo dicermati kriteria-kriteria yang mungkin kami sampaikan termasuk juga persyaratan. Sudah mulai dilihat apakah Bapak Ibu bisa memenuhi semua kriteria dan persyaratan yang kami sampaikan. Kemudian ini sebagai pengingat saja bahwa usulan bantuan pemerintah ini tentunya tetap melalui aplikasi Takola dengan alamat takola.kemendikdasmen.go.id atau takola.ditpsmk.net. Nanti secara detail akan dijelaskan lebih lanjut. Dan di sini yang tidak kalah penting adalah masa pendaftaran Bapak Ibu untuk mengajukan usulan program bantuan pengembangan LSP. Kami memberikan waktu yang panjang seperti Bapak Ibu ya. Kami akan mulai di tanggal ini, tanggal 16 Maret. Mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 19 April 2026. Cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Hampir 1 bulan walaupun terpotong libur Lebaran. Tetapi semoga ini menjadi bekal liburan Lebaran ya Bapak Ibu ya. Dan ini kami juga mungkin sampaikan di awal bahwa kami juga mempunyai lini masa sampai akhir tahun ini.
ketika kita mulai pendaftaran di 16 Maret SAM 6, kami harapannya di bulan April nanti kami sudah mulai bisa menyalurkan bagi SMK-SMK sudah ditetapkan menjadi penerima manfaat dari program ini. Dan pada akhirnya sampai bulan November, SMK yang akan menjadi penerima manfaat ini sudah bisa menyelesaikan semua kewajibannya dan harapannya sudah bisa melakukan serah terima pekerjaan kepada Direktorat SMK di bulan November. Tidak sampai Desember ya, ini harapan ya Bapak Ibu ya. Jadi di bulan Desember Bapak Ibu nanti yang sudah menerima bantuan ini tentunya tinggal penyelesaian laporan yang mungkin menjadi kewajiban Bapak Ibu semua. Mungkin sedikit tips bagi Bapak Ibu yang SMK-nya berminat untuk mengajukan usulan di bantuan ini. Yang pertama tentunya tadi yang sudah kami sampaikan, poin-poin persyaratan yang harus dipenuhi di aplikasi Takola, itu baik dokumennya maupun syarat maupun kriteria itu memang harus terpenuhi. Kemudian ada nanti syarat-syarat dokumen-dokumen yang harus diunggah, itu juga mohon dilengkapi sesuai dengan instrumen. Jangan sampai yang diminta A, yang diunggah B. Nah, kemudian juga kami sudah ingatkan di awal bahwa dokumen yang ada terkait kebijakan rangkap jabatan, kemudian masa berlaku, itu juga mohon dicermati sekali lagi. Kemudian juga kami juga akan di aplikasi Takola untuk meminta Bapak Ibu mengisi secara manual dan itu mohon diisi secara real yang ada di sekolah, termasuk nanti usulannya sesuai skema yang memang ingin diajukan. Nah, karena ini nanti juga akan ada kebutuhan komunikasi dengan dinas, ada yang surat rekomendasi, adanya surat dukungan yang nanti juga menjadi alur tahapan pembentukan LSP. Kami juga berharap Bapak Ibu di SMK bisa secara intens komunikasi dan koordinasi dengan Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Yang di akhir, sekali lagi kami mengingatkan masa pendaftaran ya Bapak Ibu, karena mungkin setelah webinar ini selesai, Bapak Ibu akan liburan, mungkin siapa tahu lupa ini Bapak Ibu, ada jeda waktu yang cuma sampai 19 April ya. Dokumen dan semua kebutuhan yang ada di instrumen Takola itu harus dipenuhi. Dan di instrumen di Takola khusus untuk pengembangan LSP SMK itu sebenarnya tidak terlalu sulit, sehingga kami ingin mempermudah Bapak Ibu yang ada yang ada hadir di sini, berminat untuk membentuk LSP SMK, berminat sekali lagi untuk merelisensinya, bisa segera cepat dan mengajukan ke aplikasi Takola. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini juga bisa memberikan banyak informasi dan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Nanti kita bisa melanjutkan kalaupun ada diskusi yang bisa kita lakukan di akhir webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan izin kami kembalikan lagi kepada Ibu Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.